Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Timotius UAS, NIM 212251173. Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang, kelas C, semester 2. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pendidikan multikultural pada bab 2 tentang sejarah lahirnya pendidikan multikultural. Pada bagian A, lahirnya pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Awal mula pendidikan multikultural diluncurkan oleh seorang tokoh yang bernama James Banks, dan yang melatar belakangi lahirnya pendidikan multikultural ini adalah munculnya diskriminasi terhadap kelompok penguasa yang disebut dengan WASP, yaitu White Male Protestant Anglo-Saxon. Karena di sana muncul perbedaan warna kulit, jenis kelamin, dan agama. Orang kulit putih memarginalkan kaum pribumi atau kaum kulit hitam. Perkembangan pendidikan multikultural ini mengalami beberapa fase. Fase yang pertama adalah pendidikan bersifat segregasi. Artinya sifat segregasi ini merupakan orang-orang yang berkulit putih mendominasi setiap kegiatan yang ada di Amerika Serikat. Itu yang berhak untuk memperoleh pendidikan dan jabatan di Amerika Serikat adalah orang-orang yang berkulit putih. Sedangkan orang-orang yang berkulit hitam hanya diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pekerja keras. Bagian yang kedua, pendidikan menurut konsep salad bowl atau tentang toleransi. Maksud dari konsep ini adalah masing-masing berdiri sendiri dan hidup bersama sepanjang waktu, tetapi tidak saling mengganggu. Yang kedua, konsep meeting pot atau inklusif. Pada konsep ini masing-masing kelompok menyadari bahwa ada perbedaan-perbedaan sehingga mereka harus berusaha membina hidup bersama, berusaha membaur dalam perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan-perbedaan itu merupakan perbedaan seperti warna kulit, kelas sosial, gender, etnis, agama, dan lain-lain. Pada bagian yang keempat, pendidikan multikultural yang bersifat dengan pluralisme. Pada prinsipnya masyarakat yang bersifat plural diberikan pemahaman agar hidup berdampingan, sehingga tidak lagi muncul perbedaan-perbedaan. Di lain sisi, guru diberikan kurikulum atau membuat kurikulum yang sama untuk memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik yang berbeda-beda sehingga memiliki pemahaman yang sama. Dan pada prinsipnya juga diberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik, baik yang berbeda agama maupun berbeda warna kulit, untuk mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Bagian yang kedua, pendidikan perkembangan multikultural atau bagian B, itu merupakan perkembangan multikultural di Indonesia. Perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia dianggap lambat karena di Indonesia baru diperkenalkan pada abad ke-20 atau di tahun 2000. Perkembangan pendidikan multikultural dianggap lambat karena yang menjadi halangan adalah Indonesia terdiri dari 17.500 pulau dan 5 agama besar, sehingga untuk menjangkau itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ada beberapa aspek yang menjadi pembahasan pada bagian ini. Yang pertama adalah aspek yang pertama,
persamaan masalah sosial Indonesia sama dengan Amerika Serikat, yaitu perbedaan warna kulit, suku, ras, golongan, agama, etnis, bahasa, dan masih ada perbedaan beberapa berikut. Yang kedua, sebagai gerakan transformasi pendidikan multikultural untuk menghindari gaya pendidikan yang konservatif atau konvensional. Yang kedua, membuat tema-tema penting tentang sikap toleransi terhadap perbedaan budaya dan agama. Yang ketiga, memberikan nilai-nilai multikultural ke dalam penerapan kurikulum. Yang ketiga, Indonesia sebagai negara konflik. Konflik banyak muncul karena masyarakat yang sangat konservatif dan menganggap yang dimilikinya itu yang paling baik, sehingga sering muncul konflik. Konflik ini muncul karena masyarakatnya tidak memiliki pemahaman sama sekali tentang pendidikan multikultural yang baik. Pada bagian yang berikut, yang keempat, tuntutan kesetaraan gender dalam lembaga pendidikan. Pendidikan multikultural hadir untuk memberikan pencerahan bahwa yang berhak memperoleh pendidikan hanya kaum laki-laki saja atau kaum perempuan saja, tetapi pendidikan multikultural memberikan pencerahan untuk kita dapat pahami, sehingga memberikan kesempatan kepada kaum laki-laki dan perempuan untuk sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa memandang. Dan yang kelima atau yang terakhir, pendidikan nasional harus berbasis lokal. Peserta didik diberikan pemahaman bahwa di seluruh Indonesia terdapat berbagai macam perbedaan, baik suku, ras, agama, status sosial, dan lain-lain. Maka dari itu, pendidikan harus menyediakan pendidikan multikultural yang baik, sehingga siswa atau peserta didik memahami untuk menghindari yang namanya konflik. Sekian materi yang saya bawakan. Atas perhatian diucapkan limpah terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Salam sosial.